semua temuan awal adanya peristiwa pidana dan sebagainya itu dianalisis oleh Satgas tim ya. Oke, baik. Betul. Nah, ini yang tadi sudah diminta di awal bahwa ada momen di tanggal 8 Januari 2020. Betul. Nah, ini kami minta tolong kepada saksi apa yang kami tanyakan itu dulu yang dijawab ya. Jadi jangan langsung ngeblank sampai ke belakang. Nah, jadi satu-satu dulu, baik. Nah, ini kami flashback bahwa ada kejadian di tanggal 8 Januari 2020. Kejadian apakah pada saat itu? Izin menjelaskan bahwa peristiwa di tanggal 8 itu sebenarnya adalah kelanjutan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Boleh lebih dekat mic-nya, saksi ya, baik. Kelanjutan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa penyelidikan terhadap penerimaan dan atau suap kepada komisioner KPU itu sebenarnya kami itu adalah pengembangan dari sprint lidik yang sebelumnya. Jadi kalau kami jelaskan bahwa sebelum sprint lidik yang terkait dengan KPU itu yang pertama adalah terbit sprint lidik terkait dengan izin Kemendak. Nah, di mana di dalam sprint lidik Kemendak tersebut itu nama orang-orang yang kami lakukan untuk dilakukan tapping atau penyadapan, salah satunya adalah saudara Saiful Bahri, yang mana sprint lidik tersebut kemudian berkembang lagi menjadi sprint lidik terkait dengan Banggar. Nah, di saat kami melakukan telaah, melakukan review terhadap berbagai DAP yang masuk, itu ada kembangan satu lagi, itu terkait dengan sprint lidik terkait penerimaan untuk komisioner KPU. Nah, maka di dalam penyelidikannya itu memang kami temukan bahwa saudara Saiful Bahri ini itu dia memiliki koneksi dengan saudara Doni. Doni Tri Istiqomah maksudnya? Betul. Baik, nah siapakah dia? Doni ini adalah orang yang ditunjuk pada saat itu oleh saudara terdakwa untuk melakukan kajian terhadap adanya peristiwa yang pada saat itu terjadi adalah salah satu calon anggota DPR RI, Dapil 1 kalau nggak salah ya, Sumsel meninggal. Nah, dia mendapat arahan dari saudara terdakwa untuk melakukan kajian dan proses bagaimana supaya penggantinya itu bukan saudara Rizky, tapi adalah orang yang dikehendaki oleh partai. Pada saat itu yang dikehendaki adalah saudara Harun Masiku. Demikian. Oke, baik. Saksi ya, tadi sudah bagian umumnya. Nah, ini saya kembali lagi ke dalam konteks tugas saksi bahwa di momen di tanggal 8 Januari 2020 itu ada suatu tindakan saksi dan tim. Betul. Bahwa saksi sebelum melaksanakan tugas itu pasti dibekali lah, ada dokumen, ada surat perintahkah yang memang menjadi pegangan wajib bahwa sebelum melakukan suatu tindakan hukum ada dokumen pegangan yang memang kembali lagi itu menjadi pegangan kuat bahwa ini loh tugas kami, legal dan sebagainya. Bisa tolong disampaikan? Betul. Jadi untuk sprint lidik karena kasusnya ini cukup apa ya istilahnya, personel yang dibutuhkan cukup banyak, karena saksi-saksi, calon saksi nanti yang akan diamankan dalam hal ini adalah ketika proses OTT berlangsung cukup banyak, maka kami juga melakukan tambahan berupa sprint gas. Jadi sprint lidik utama dan tambahan sprint gas, tambahan personel-personel dari Satgas yang lain, kemudian tambahan dari penyidik dan tambahan dari unit yang lain yang terkait. Dalam hal ini ada tim S, ada dari pihak
data dan analisa, kemudian ada dari pihak lain yang terkait. Oke. Nah, Tapi khusus saksi masuk dalam sprint lead khusus, karena kan saksi memang bagian di tim lead. Betul. Ya. Jadi bukan tambahan dan sebagainya. Betul. Oke, baik. Nah, setelah itu apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh saksi dan tim dan yang lain-lain yang tadi yang ada surat tugasnya? Langkah awal yang kami lakukan adalah ketika proses pemantauan itu sedang berlangsung, jadi kami berupaya melakukan, yang pertama dilakukan adalah surveillance ya. Ini yang langkah sebelum kami melakukan giat di tanggal 8. Jadi kami ada surveillance, kami ada kegiatan profiling, kami ada kegiatan pemantauan. Jadi berdasarkan dari hasil komunikasi beberapa pihak, kami menyimpulkan bahwa pada hari itu ada beberapa pihak yang akan menukarkan sejumlah uang ke dalam falas. Nah, kami menduga bahwa pada saat itu pemberian atau sisa dana dari pemberian yang sebelumnya itu masih ada di pihak sisi saudara Saiful Bahri, saudara Tio, sama saudara Doni. Nah, ketika proses penukaran itu akan berlangsung, kami melakukan memanggil semua anggota, memanggil semua tim mengumpulkan tim yang terlibat. Baik. Kemudian kami membagi tugas. Ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas. Khusus saksi, apa yang saksi lakukan? Yang menjadi tugas saya pada saat itu adalah memantau dari pergerakan saudara Harun Masiku. Khusus untuk Harun Masiku pada Betul, saat itu, baik. ya. Apa yang saksi lakukan untuk memantau si paling fenomenal ini si Harun Masiku ini apa? Jadi ketika proses OTT itu sedang berlangsung itu sekitar pukul 11 ya. 11 siang. 11 siang. Baik. Kami sudah berada di Tamrin Residen. Yang Itu mana salah satu apartemen maksudnya? salah satu tempat yang sering dikunjungi dan sering Harun Masiku menginap di sana. Baik. Karena beberapa kali Harun Masiku tercapture naik turun Tamrin Residen. Baik. Di situ yang bersangkutan juga tinggal bersama, saya nggak tahu apakah itu ART atau apalah, dia tinggal di sana. Kemudian di situ juga yang bersangkutan melakukan aktivitas selama ini. Jadi melihat dari rutinitas yang bersangkutan, jadi beliau kalau pagi itu memesan taksi kemudian dia keluar. Gitu. Oke, baik. Ada beberapa kali kami melihat yang bersangkutan itu keluar masuk Tamrin Residen, kemudian melewati Grand Hyatt, kemudian menuju ke tempat-tempat di mana sesuai dengan komunikasi yang bersangkutan. Oke. Baik, jadi yang tadi saksi pantau aktivitasnya itu sebelum tanggal 8 ya? Tanggal 8 kami juga sudah memantau. Tapi tadi aktivitas yang dia bolak-balik dan sebagainya itu tentunya Betul. sebelum tanggal 8, cuman khusus di tanggal 8, ya tadi bisa tolong saksi sampaikan baik. Ada di mana nih si HM ini pada saat itu? Jadi pada saat peristiwa OTT di sekitar pukul 11 itu, saya berada di sekitar Tamrin Residen. Saksi dan tim? Saksi dan tim, saya dan ya, tim. Oke, baik. Itu ada 2 tim pada saat itu, 2 mobil. Kemudian kami dibantu dengan tim surveillance atau tim S. Dan kami berada di lokasi di mana pada saat itu Harun Masiku sedang berada di tempat lain. Nah, kami mendeteksi bahwa Harun Masiku ini memang dari sisi update posisi itu dia lompat-lompat. Oke. Nah, cuman yang kami sering pahami, saya juga pada saat itu awalnya pertama heran, kenapa update posisinya itu kadang dekat, kadang jauh. Tapi mungkin karena ini teknologi yang berbeda, jadi saya pahami bahwa
ketika dia berada di satu tempat itu melompat jauh. Nah, tapi ada satu posisi yang mana pada saat itu setelah sekitar pukul 15 ketika tim sedang menunggu, ini posisi Harun Masiku itu berada di sekitar Grand Hyatt. Itu posisi ketika akan masuk ke Tamrin Residen, yang mana pada saat itu kami sudah berjaga karena kami mendapat arahan dari posko supaya mengamankan yang bersangkutan. Nah, pada saat kami sedang menunggu, kami amati bahwa pergerakan Harun Masiku itu berhenti atau dia berada di Grand Hyatt cukup lama. Nah, kemudian saya minta ke tim S untuk mengecek posisi yang bersangkutan. Pada saat itu disampaikan bahwa sekitar pukul 4 atau 5 Harun Masiku tercapture di Grand Hyatt. Kemudian tampaklah di dalam komunikasi kami dengan tim S, Harun Masiku menggunakan baju berwarna merah marun. Dia mondar-mandir di Grand Hyatt. Kemudian saya minta tim S untuk memantau ketat, jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai hilang. Terakhir tim S menyatakan kepada kami supaya segera merapat. Kami merapat. Waktu itu kondisi lalu lintas macet. Saya sampai keluar dari mobil, kemudian kami berlari masuk ke Grand Hyatt. Waktu itu posisi Harun Masiku dia naik lift. Saya pikir dia masuk ke kamar. Ternyata ketika kami tiba, kami sudah melakukan penentuan titik lokasi supaya yang bersangkutan jangan sampai nanti keluar dari Grand Hyatt dan tidak terpantau. Ketika saya naik ikuti lift sesuai yang ditunjukkan oleh tim S, ternyata pada saat itu ketika dibuka, lift itu menuju mall perbelanjaan. Kami kejar sampai bawah, tim S melihat pada saat itu bahwa Harun Masiku menyelinap kemudian menggunakan sepeda motor. Nah, itu sekitar menjelang maghrib. 18.00 lah ya, petang lah ya, kurang lebih ya, kalau lihat waktunya baik. Nah, biasanya di KPK ini, ketika proses pengamanan pihak-pihak ini belum selesai, itu pemberitaan itu akan di-hold. Sebelum sampai ke sana saksi, ini kan nah, sebelum nanti tetap akan kami tanyakan poin yang itu. Nah, ini kan tadi ada pembagian tim, saksi fokus kepada Harun Masiku, kemudian tim yang lain apakah tadi mengamankan Saiful, Doni, Wahyu, Tio yang diupdate. Pastikan ada WAG komunikasi bahwa tim yang lain pun ikut mengamankan pihak-pihak yang tadi diduga. Nah, bisa tolong disampaikan info apa yang dilakukan oleh tim yang lain, kemudian saksi juga ketahui pada saat itu, bisa disampaikan? Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan permintaan keterangan pada saat itu tim menyampaikan kepada kami bahwa hasil permintaan keterangan itu melibatkan pihak lain selaku pemberi pada saat itu adalah saudara terdakwa. Karena keterangan yang saya ingat pada saat itu ada uang sebesar 400 juta. Itu sumbernya dari terdakwa. Oke. Ini saya potong dulu saksi. Maksud saya tadi mengapa saya tanyakan bahwa ada tim yang lain yang mengamankan sebelum masuk tadi bahwa ada pengumpulan keterangan, kemudian pihak-pihak lain tadi saya sebut ada Saiful, ada Doni, ada Wahyu, ada Tio itu dibawa ke gedung KPK. Nah, bahwa pihak-pihak tadi sudah lebih dulu diamankan, kecuali si Masiku ini nih yang ya, intinya belum ketemu oleh tim pada saat itu. Nah, disitulah tadi setelah diamankan di KPK, kemudian dimintai keterangan, kemudian muncullah tadi informasi yang tadi saya sampaikan bahwa ada peran pihak lain, khususnya terdakwa. Itu yang saksi maksudkah? Betul. Oke, baik.
Nah, tapi kembali lagi setelah tadi, itu kan tadi hasil ini ya, tim yang disampaikan kepada saksi. Nah, cuman di sini memang yang saksi sampaikan masih di momen Harun Masiku. Nanti untuk poin itu diperdalam oleh rekan kami, tapi bahwa di sekitar habis sholat Isya jam 7:30 dan sampai jam 8 ada pengejaran lebih lanjut yang saksi lakukan dan tim. Tadi kan nggak ketemu tuh si Masiku ya. Nah, itu saksi kemana dan tim? Ada ke suatu tempat, kemudian jadi diketahui jejak siapa? Pengejaran terhadap saudara Harun Masiku tidak berhenti, Bapak. Jadi kami menggali informasi dari komunikasi yang bersangkutan. Nah, pada saat itu ini HP yang bersangkutan masih hidup. Masih hidup ya? Baik. Masih hidup. Jadi kami sempat melakukan pengejaran pada saat itu, yang mana pada saat kami melakukan pengejaran, kami lakukan update posisi, dan itu mati dah. Posisi intinya handphonenya, jejak ininya tiba-tiba menghilang. Menghilang. Baik. Nah, itu titiknya di mana itu saksi? Itu titiknya ketika menghilang itu nggak jauh dari Grand Hyatt. Nah, pada saat itu saya mendapat informasi langsung dari posko bahwa Harun Masiku ditelepon oleh seseorang. Ditelepon, baik. Ya. Seseorang ini dia mengaku bernama Hasan. Baik. Kemudian yang bersangkutan mengatakan bahwa ada arahan dari Bapak agar Pak Harun Masiku ini mencelupkan HP-nya. Waktu itu saya tanya ke pihak posko, ini kalimatnya kok kayak gini, gue bilang gitu. Nah, dipastikan lagi bahwa Harun Masiku pada waktu itu masih, dia dari suaranya itu dia kayak ragu-ragu gitu, apanya yang dicelupkan gitu. Nah, yang mana pada saat itu kemudian kalimat selanjutnya yang saya dengar dari posko bahwa HP-nya dicelupkan, kemudian mereka janjian ketemu dengan saudara Hasan. Nur Hasan maksudnya? Nur Hasan. Baik. Yang mana kami menduga bahwa setelah HP itu dicelup, mati. Disitulah yang tadi saksi bilang bahwa tiba-tiba lose kontak nih, sinyalnya nggak kedetek lagi. Baik. Nah, kemudian saya bersama tim meminta agar posko kembali mengupdate posisi Nur Hasan. Yang mana pada saat itu posisi Nur Hasan ini, informasi yang kami tahu bahwa dari komunikasi bahwa dia diminta ke kantor DPP. DPP PDIP. PDIP. Baik. Nah, karena informasi itu jelas, kami menuju ke sana. Kemudian kami sempat berhenti di kantor DPP PDIP dan beberapa tempat sesuai dengan komunikasi. Mereka menyebut ada rumah SS gitu. Saya waktu itu nggak tahu itu rumah SS apa, tapi saya tanya itu Sultan Syahrir katanya gitu. Oh, jadi kepanjangan SS tadi Sultan Syahrir itu Syahrir. maksudnya. Baik. Ada beberapa rumah kami datangi, kami scanning secara sekilas. Kami tidak menemukan tanda-tanda Harun Masiku. Baik, dilanjut lagi. Mohon maaf agak kepecah konsennya saksi. Ya. Silakan dilanjutkan. Kemudian dari kantor DPP itu kami mendapat informasi bahwa Harun Masiku, bukan Harun Masiku, maaf, Nur Hasan menuju ke sekitar Blok M. Itu pada waktu itu sudah masuk sekitar maghrib ke Isya. Kemudian posisinya itu berhenti itu di sekitar PT IKA.
PT IKA, baik. Betul. Nah, kemudian kami sempat memutari kompleks PT IKA itu. Kemudian kami berkoordinasi dengan tim lain. Pada saat itu timnya Rosa bersama-sama dengan saksi Mas Anung ya, Mas Rizka. Oke, ya. Itu masuk ke gedung PT IKA. Kemudian kami ada 2 tim pada saat itu melihat bahwa kantor PT IKA ini terbuka. Pada saat itu kami melihat bahwa situ sedang ada kegiatan setelah gedungnya itu kayaknya disewa gitu. Jadi ada semacam resepsi atau apalah. Intinya sedang ada persiapan acara ya pada saat itu. Bukan, itu pembongkaran dari resepsi. Itu gedung itu sedang selesai acara resepsi. Oh, setelah selesai kegiatan. Betul. Oke, baik ya. Kemudian di situ ada penjaga. Terus kami sebelum masuk tuh kami ke penjaga itu. Kulon nuwun dulu ya, izin lah ya. Betul. Oke, baik. Terus penjaga itu hanya bilang udah masuk gitu. Tapi di momen itu pun saksi tetap membawa surat tugas tadi ya, tetap nempel. Kami membawa selalu membawa dokumen itu sprindik ya. dan surat tugas. Oke, baik. Kemudian masuk ke dalam. Karena ini wilayah yang kami pada saat itu lakukan adalah kami tidak melakukan masuk ke ruangan-ruangan enggak. Jadi kami hanya menunggu pada saat itu dengan kami melakukan sholat di masjid PT IKA itu. Nah, sebelum ke sana tadi saya kelewat bahwa saksi dan tim yang lain itu memang menemukan posisi Harun Masiku dan terdakwa ini masuk ke PT IKA, begitukah? Pada saat itu karena HP Harun Masiku ini mati dan kemudian pada komunikasi sebelumnya bahwa Harun Masiku akan dijemput oleh saudara Hasan. Jadi yang kami lakukan adalah mengupdate posisi Hasan. Kami sempat itu berputar-putar ke PT IKA, tapi kalau melihat dari sisi update posisinya itu berada di dalam. Nah, kemudian ketika kami sedang menunggu, kami bertemu dengan tim dari saudara Rosa. Kami ketemu di dalam masjid. Itu suatu yang kebetulan, walaupun tadi saling update di WAG, tapi bahwa sama-sama ada di tempat itu, di masjid, apakah itu suatu yang bagaimana? Memang janjian kah atau tanpa sengaja? Waktu kami ketemu, kami komunikasi bahwa titik saudara terdakwa juga berada di tempat yang sama pada saat itu. Ketika kami melakukan komunikasi di dalam masjid, yang terjadi adalah saya ditelepon sama anggota tim bahwa tim pada saat itu diminta oleh anggota kepolisian. Itu ada sekitar 5 orang. Mereka mengenakan kaos berbaju hitam. Pada saat saya keluar, karena saya masuk terakhir, jadi saya keluarnya agak terakhir. Itu saya melihat sudah terjadi semacam saling menyela gitu. Agak emosi. Jadi antara Pak Rizka dengan pihak dari kepolisian, saya mengenal beliau. Jadi dulu adalah mantan penyidik KPK yang sudah kembali ke kepolisian. Jadi waktu itu kami sudah menyatakan kami dari KPK kepada penyidik tersebut, yang mana mereka kemudian meminta kami sebagian pada saat itu untuk masuk ke salah satu ruang di PT IKA. Nah,
Itu yang ada di PT IKA itu ada sekitar 5 orang. Saya, kemudian Rosa kemarin, kemudian ada anggota penyelidik, 1 orang penyelidik, kemudian ada 2 orang dari unit lain yang pada saat itu ikut membantu. Di situ waktu kami masuk ke ruangan PT IKA itu ada yang saya amati bahwa ada 3 petugas dari PT IKA, itu bajunya berbeda, Bapak. Jadi mereka memakai baju warna oranye atau kuning lah. Oranye atau merah. Kemudian ada lagi tim yang dari kepolisian, yang mana pada saat itu saya sempat bertanya apakah pengamanan terhadap kami ini ada surat tugas atau apa gitu. Karena mereka tidak hanya mengamankan kami, tapi mereka juga melakukan penggeledahan terhadap mobil kami. Kami diminta mengeluarkan HP, kemudian mereka memeriksa kami, dan semua tas itu ada di meja. Kemudian surat sprindik kami, surat tugas itu juga diletakkan semua di meja tanpa meminta izin kepada kami. Kemudian mereka menyatakan bahwa mereka dikirim ke sini karena ada acara besok, ada acara senam Wapres kalau tidak salah. Jadi mereka mengatakan bahwa sedang melakukan sterilisasi. Kemudian setelah itu mereka meminta HP kami untuk diserahkan. Karena kami posisinya pada saat itu, kami juga melihat bahwa dari beberapa orang yang ikut mengamankan kami itu mereka membawa senpi. Mungkin saya nggak begitu lihat, tapi itu ada tonjolan di sebelah. Makanya kami pada saat itu juga, ini kami dalam posisi ada kekhawatiran. Kalau kami melakukan tindakan yang di luar atau melakukan penolakan, kami khawatir nanti akan terjadi hal lain. Jadi kami berikan HP itu. Kemudian ada tim lain yang membawa HP itu ke ruangan yang lain. Terus ada petugas dari PT IKA dan beberapa tim kepolisian itu memfoto sprindik kami. Mereka memfoto dan itu terlihat dari ketika mereka melakukan gerakan itu dan mereka mengambil sprindik itu dari meja kami. Kemudian ada petugas yang membawa HP kami, mereka masuk ke dalam menanyakan PIN paspor. Pada waktu mereka meminta ke saya bilang, saya akan serahkan PIN kalau ada surat bahwa jenengan itu punya surat tugas. Mereka enggak memperlihatkan surat tugas, kemudian pergi. Kemudian sekitar itu kami di situ sampai lama, dan memang ex penyidik dari KPK pada saat itu berusaha untuk menggali informasi dari kami, dan kami nyatakan kepada yang bersangkutan bahwa tujuan kami ke sini adalah pada saat itu kami ingin melihat, sebenarnya kami ingin melihat lokasi apakah betul di titik yang situ itu ada saudara Harun Masiku. Tapi karena kami tahu bahwa itu wilayah bukan wilayah kami, yang kami tuju adalah wilayah-wilayah yang bisa diakses publik. Pada saat itu ada gedung pertemuan dan masjid. Jadi kami hanya menunggu di situ saja. Dan itu kami sudah jelaskan ke mantan ex penyidik KPK itu. Yang mana pada saat itu sepengetahuan saya ada kami dipisah gitu.
Nah, kemudian sekitar pukul 2-3 dini hari datang Direktur Penyidikan dari KPK bersama-sama dengan seseorang yang saya ketahui di akhir itu ternyata dia adalah Paminal dari Polri. Pada saat beliau memperkenalkan sebagai Paminal, semua tim yang dibawa oleh ex penyidik KPK keluar tanpa pamit, dan kami tetap bertanya, HP kami di mana? Nah, kemudian kami karena pada saat itu tidak ada proses BAP, kemudian dari pihak PT IKA yang pada saat itu hadir, itu mereka melakukan permintaan keterangan. Kami ikut. Nah, nggak berapa lama muncul satu tim lagi. Ketika kami akan pulang, itu kami diminta untuk melakukan tes urin. Karena tes urin ini dilakukan terpisah, jadi kami menunggu hasilnya di ruang yang sama. Dan alhamdulillah pada waktu itu tidak ada yang positif. Nah, kemudian saya ralat, ada 3 yang datang. 1 Direktur Penyidikan, 1 penyidik dari KPK, kemudian 1 lagi dari pihak Paminal. Nah, ketika kami akan pulang, HP itu kemudian dikembalikan. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.